semuanya, kembali lagi dengan saya Aris Septrian di podcast Nusantara. Di kesempatan kali ini kita bakal langsung ngobrol bareng siswa dari SMA terfavorit dan siswanya tersendiri namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Rasidi. Saya berasal dari siswa SMA Negeri 1 Terusan Nyunyai. Di podcast kali ini kita bakal bahas suatu topik yang namanya globalisasi. Ngomong-ngomong tentang globalisasi, apa sih yang ada di sekolah ini dari globalisasi itu sendiri, seperti penggunaannya? Oke. Seperti penggunaan globalisasi di sekolah saya sendiri, yaitu seperti adanya metode pembelajaran yang menggunakan globalisasi. Contohnya yaitu globalisasi di bidang pendidikan, yaitu ada metode belajar yang menggunakan setiap siswanya menggunakan handphone dalam pembelajarannya, di mana absensi juga dapat dilakukan melalui handphone. Kan tadi barusan kamu bilang contohnya kan. Nah, dari pengertian sendiri, kamu tahu nggak sih globalisasi itu apa? Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia, yang mana globalisasi ini sifatnya yaitu mengintegrasi atau mempersatukan antara suatu individu, suatu kelompok, atau suatu entitas dalam seluruh dunia ini tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Nah, globalisasi sendiri ini seperti yang kita ketahui pasti selalu berhubungan dengan digitalisasi. Seperti itu. Jadi globalisasi sendiri itu ada dampaknya nggak sih, dari dampak negatif atau dampak positif? Sudah pasti ada, apapun itu sudah pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sebagai contoh, dampak positif dari globalisasi yaitu dapat mempermudah kinerja manusia, dan yang kedua yaitu keefektivitasan dari globalisasi ini selalu dapat mempermudah apapun yang akan kita lakukan. Contohnya saja dalam bidang pendidikan nih Mas, seperti saat ini yang sudah saya jelaskan tadi, kan sudah banyak tuh pendidikan di Indonesia, terkhususnya di Lampung Tengah ini, yang sudah menggunakan sistem globalisasi yaitu digitalisasi, yang dimana para siswa melakukan pembelajarannya melalui media handphone, komputer, atau media digital lainnya. Seperti itu. Jadi itu dampak dari positif globalisasi. Ya, nah selanjutnya yaitu Mas tadi kan tanya dampak negatif dari globalisasi. Ya. Nah, tentu saja globalisasi ini memiliki dampak negatif bagi para siswa. Nah, salah satu dampaknya yaitu kecanduan, yang dimana sebagai contoh yaitu media handphone. Nah, media handphone ini sangat membuat kecanduan bagi para penggunanya, terutama yaitu bagi para siswa, yang dimana globalisasi ini sebagai contohnya yaitu dengan adanya globalisasi ini pasti adanya yaitu game-game daring atau media sosial sebagai media hiburan. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya yaitu apa? Yang pertama yaitu kurangnya interaksi antar sesama manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan ada teman kita, contoh saja teman kita, dia merupakan seseorang yang modern. Orang yang memiliki HP, orang yang kebutuhan sekunder dan tersiernya sudah tercukupi, dia cenderung akan lebih kurang interaksinya dengan manusia-manusia di sekitarnya, dengan lebih mementingkan untuk bermain HP. Jadi seperti itu, Mas. Jadi seperti kita nongkrong nih. Ya. Jadi kayak individu itu sendiri malah asik mentingin game gitu ya, seperti. Nah, benar sekali Mas Ari. Jadi seperti itu. Pasti dari globalisasi ini selalu memberikan dampak positif dan dampak negatifnya, terkhususnya bagi kita sebagai pelajar. Seperti itu. Dari Faro itu sendiri, ada nggak sih solusi dan cara penyikapan dari dampak negatif globalisasi itu sendiri? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari dampak negatifnya, globalisasi ini dapat kita sikapi, dapat kita cari solusinya juga dengan apa? Dengan cara dari diri kita sendiri, yang dimana diri kita sendiri merupakan salah satu kunci untuk menyikapi adanya globalisasi ini. Nah, globalisasi ini sangat berbahaya, bukan berbahaya ya sebenarnya, tapi walaupun di sisi lain punya sisi positif yang banyak, tapi di sisi lain juga memiliki sisi negatif yang banyak juga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini, globalisasi ini pasti berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, yang dimana
seperti yang kita ketahui banyak sekali kan penggunaan media sosial yang menyebarkan berita-berita hoax untuk bagi para khalayak-khalayak yang belum mengerti tentang media sosial. Nah, berita hoax itu dapat kita temui di media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau Facebook atau sebagainya. Nah, menurut saya cara menyikapinya yaitu dari diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus harus mengatur penggunaan media sosial kita, harus mengatur penggunaan gadget kita supaya kita juga harus memikirkan dunia di lingkungan kita. Harus seperti kita ini harus lebih interaktif lagi terhadap manusia-manusia, terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti itu Mas Ari. Jadi yang buat terakhir nih buat Mas Faru, harapan dari Mas Faru sendiri nih buat globalisasi gimana tuh? Nah, harapan saya buat globalisasi terkhususnya di bidang pendidikan ya. Nah, di bidang pendidikan ini sudah banyak yang menggunakan globalisasi, namun harus tetap ditingkatkan lebih lagi. Yang dimana sekarang ini globalisasi itu pasti berhubungan erat dengan digitalisasi. Nah, saya sendiri sebagai seorang siswa sebaiknya tuh harus lebih menekankan lagi terhadap penggunaan gadget atau komputer. Nah, penekanannya itu dapat saya lakukan seperti dengan cara menggunakan gadget sebagai salah satu media yang yang penting untuk mencari informasi-informasi positif, informasi-informasi mengenai pembelajaran. Nah, komputer juga dapat kita gunakan sebagai informasi yang dapat kita pelajari seperti penggunaan coding atau pembelajaran Excel atau lain sebagainya. Nah, seperti itu Mas Ari. Jadi dari semua yang udah dijelasin sama Mas Faru tadi, jadi globalisasi itu unik-unik ya. Iya, apalagi terutama di bidang pendidikan. Jadi makasih ya Mas Faru telah datang ke podcast saya. Dan terima kasih Mas Ari. Sekian. Baik, semuanya terima kasih dan sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.